Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian, pemikiran Islam kontemporer saat ini mengenai seorang tokoh yang penting dari Mesir, namanya adalah Nasr Hamid Abu Zaid. Dia adalah sarjana dari Mesir yang pernah mengajar di Cairo University. Tapi dia terusir dari negaranya karena gagasannya yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang standar. Kemudian dia dianggap sebagai orang yang murtad. Kemudian Nasr Hamid Abu Zaid tidak lagi merasa nyaman tinggal di Mesir. Kemudian dia pindah ke Belanda dan mengajar di Belanda sampai beliau meninggal. Dia pernah datang ke Indonesia saya kira 2-3 kali. Bahkan pernah berkunjung ke pesantren Rembang, yaitu pesantrennya Kiai Haji Gusmus Mustafa Bisri, dan berkenal dengan banyak tokoh pemikir Islam di Indonesia. Buku-bukunya yang sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia antara lain mengenai tekstualitas Al-Quran yang diterbitkan oleh sebuah penerbit LKIS Yogyakarta. Nah, saya akan meringkaskan beberapa gagasan yang penting Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid mengenalkan beberapa pendekatan penting dalam studi Al-Quran. Dia banyak menulis kajian Al-Quran atau ulumul Quran, ya. Pendekatan terhadap studi Al-Quran memang beda dengan pendekatan Al-Quran tradisional. Dia menggunakan pendekatan yang disebut dengan hermeneutika modern. Nah, hermeneutika itu prinsipnya adalah ilmu tentang penafsiran teks. Banyak orang saat ini keliru memahami istilah hermeneutika, seolah-olah hermeneutika itu adalah suatu ilmu penafsiran teks yang hanya milik orang Kristen. Karena memang asal-usulnya hermeneutika itu dalam studi Bible. Jadi tidak mungkin dipakai dalam studi teks misalnya Al-Quran. Sekiranya itu salah pemahaman seperti itu. Karena hermeneutika itu pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan yang berlaku secara universal tentang bagaimana prinsip-prinsip pemahaman teks. Bisa dipakai dalam studi Al-Quran maupun studi-studi yang lain. Nah, Nasr Hamid Abu Zaid mengenalkan pendekatan hermeneutika dalam studi Al-Quran. Makanya Nasr Hamid Abu Zaid dalam bukunya yang terkenal Mahfuhun Nas itu yang dikenal dengan pernyataannya yang terkenal itu bahwa Al-Quran itu hasil produk budaya. Nah, pernyataan ini banyak salah pahami oleh banyak orang karena Al-Quran itu buatan manusia. Tapi bukan itu maksud dari Nasr Hamid Abu Zaid dengan pernyataan itu. Tapi yang dimaksud dari pernyataan itu bahwa dia Al-Quran mencerminkan lingkungan budaya di mana Al-Quran itu tumbuh. Karena Al-Quran itu turun di masyarakat Arab, maka memakai bahasa Arab. Maka pengaruh lingkungan Arab, linguistik Arab, kultur Arab, cara pandang Arab itu sangat besar dalam pembentukan ajaran Islam, bukan dalam penwahyuan. Mungkin itulah sedikit mengenai hasil pemikiran dari Nasr Hamid Abu Zaid. Al-Quran yang dikenal dengan sastranya yang tinggi dan kedalaman maknanya bisa memberikan pengetahuan yang baru bagi setiap umat yang mempelajarinya dari zaman ke zaman. Terima kasih. Wa syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى عليك الرحمن
العلا والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان.